Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di kebaktian sekolah minggu. Anak-anak sudah pada mandi? Anak-anak sudah pada makan? Sudah berpakaian rapi? Kita mau sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari sekolah minggu GITC. Siap? Yuk bangkit berdiri yuk. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITC itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenakan selalu cinta Tuhan dan sesamaku. Kami anak sekolah minggu rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu puji Tuhan dalam setiap waktu. Lagi sekali lagi. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITC itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenakan selalu cinta Tuhan dan sesamaku. Kami anak sekolah minggu rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu puji Tuhan dalam setiap waktu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke kebaktian sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada satu pujian apa? Ibu jari. Masih ingat? Sip, masih ingat. Ayo ibu jari kita pakai gerakan tangan ya. Yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang berhitung. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5 lipat. Lipat tangan, tutup mata, tunduk lalu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan masih ingatkan kepada setiap kami untuk berbakti kepadamu Tuhan, walaupun lewat online. Tuhan berkati kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sekarang bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau menggerakkan badan, kita mau pujikan nama Tuhan. Maju, 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 mundur, mundur. Masih ingat ya?
Masih ingat pasti ya, kita mau gerak badan, kita mau bergerak, berolahraga sedikit ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, 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 mundur, 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 kanan kiri bergantian. Maju, 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 mundur, 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 kanan kiri bergantian. Melompat, melompat, berjongkok, berdiri, berjinjit, berjalan, berputar, bergembira. Hahaha, melompat, berjongkok, berdiri, berjinjit, berjalan, berputar, bergembira. Hahaha, maju, 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 mundur, 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 kanan kiri bergantian. Maju, 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 mundur, 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 kanan, kanan kiri bergantian. Melompat, berjongkok, berdiri, berjinjit, berjalan, bergembira. Hahaha, melompat, berjongkok, berdiri, berjinjit, berjalan, berputar, bergembira. Hahaha. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan nama Tuhan. Aku dengar, ingat, tahu. Masih ingat ya? Yuk kita pujikan bersama-sama. Aku dengar, ingat, tahu dan melakukan. Aku dengar, ingat, tahu dan melakukan. Aku dengar, ingat, tahu, tahu, ingat, dengar. Aku dengar, ingat, tahu dan melakukan. Sekali lagi. Aku dengar, ingat, tahu dan melakukan. Aku dengar, ingat, tahu dan melakukan. Aku dengar, ingat, tahu, tahu, ingat, dengar. Aku dengar, ingat, tahu dan melakukan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar apa tadi? Aku dengar. Kita mendengar firman Tuhan, kemudian setelah mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin siapa ya? Kira-kira siapa ya? Miss Lia, Bu Humi. Nah, itu guru-guru nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak duduk dengan tenang, anak-anak diam mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak. Sudah lama ya tidak bertemu dengan Ibu Umi. Sekarang Bu Umi akan menolong anak-anak untuk membacakan firman Tuhan. Untuk anak yang kelas besar tentunya sudah bisa membaca sendiri ya. Anak kelas kecil juga sudah bisa membaca sendiri. Bu Umi akan membantu anak-anak kelas balita membacakan firman Tuhan yang akan diambil di dalam dari Keluaran 19, Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Begini firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir.
dan bagaimana aku telah mendukung kamu dari atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabainya, sebab pastilah dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, dan Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula.
engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat itu tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dan akan kita sambut cerita berikutnya oleh Mbak Lia. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian yang ada di rumah? Bu Lia berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Lia akan bercerita tentang Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah melewati Laut Teberau, Bapak Musa memimpin bangsa Israel untuk berjalan menuju ke kaki Gunung Sinai. Nah, di kaki Gunung Sinai inilah bangsa Israel diminta untuk berhenti dan berkemah di sana. Di saat bangsa Israel beristirahat, Tuhan meminta Bapak Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan di atas Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah memilih bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir." Bangsa Israel harus hidup taat. Nah, setelah Tuhan berfirman kepada Musa, Bapak Musa memberitahukan firman Tuhan itu kepada tua-tua Israel. Mereka mendengar dan menjawab Musa, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Itu berarti bangsa Israel berjanji akan taat kepada perintah Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kembali kepada Bapak Musa, Tuhan akan turun ke Gunung Sinai. Maka bangsa Israel diminta untuk menguduskan diri. Nah, bagaimana caranya menguduskan diri? Bangsa Israel diminta mencuci pakaiannya. Mengapa? Karena Tuhan itu kudus. Mereka harus mentaati perintah Tuhan. Pada hari yang telah ditentukan, bangsa Israel mendengar bunyi guruh dan kilat. Lalu awan turun di atas Gunung Sinai. Nah, saat itu Bapak Musa melarang bangsa Israel untuk ikut naik ke atas. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat batas. Nah, batas tersebut tidak boleh dilewati oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel harus taat pada perintah Tuhan. Dan saat Musa naik, Tuhan turun ke Gunung Sinai dan memberitakan firman Tuhan. Setelah Musa mendengarkan firman Tuhan tersebut, Musa lalu kembali turun dan memberitahukan firman Tuhan tersebut kepada seluruh bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun mendengar, mentaati serta melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita kita pada pagi hari ini, kita akan membaca ayat hafalan kita. Yuk kita baca, kita dengarkan baik-baik ya. Ayat hafalan kita terambil dari Imamat 19 ayatnya yang kedua. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sekali lagi ya. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, adik-adik, setelah cerita tadi, kita harus belajar untuk seperti bangsa Israel tadi setelah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Musa, yaitu kita mendengarkan, kita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita dengar baik-baik, kita taati dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Bu Lia akan kembalikan lagi kepada Bu Lis ya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dipandu oleh Bu Humi sama Miss Lia. Saatnya sekarang kita mau memberi persembahan kepada Tuhan yang anak-anak sudah siapkan di amplop yang nanti kita persembahkan buat Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan, beri syukur. Beri syukur bila syukur, beri syukur susah ataupun senang, beri syukur. Panjang
Mari kita berdoa anak-anak, kita menutup kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan berkati kebaktian sekolah minggu dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dan saat ini kami mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan melalui orang tua kami Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan orang tua kami, Tuhan sudah memberkati kegiatan aktivitas orang tua kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami tetap setia dan takut kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semua.